Shalom, Majelis Jemaat PAU Kelapa Gading mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan. Kiranya ibadah saudara menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga. Hari ini kita menggunakan tata ibadah Minggu Gereja Kristen Jawa. Marilah berdiri dan bernyanyi Kidung Kesan nomor 7 ayat 1 dan 2 berhimpun semua. Tuhan, marilah kita kuduskan kebaktian kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Silahkan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 7, bait ketiga. Saudara-saudara, inilah hukum Tuhan, antara lain sebagaimana tertulis dalam Matius 22 ayat 37-40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah dengan berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Engkau Tuhan yang mengetahui yang terdalam dari hati kami, selidiki dan tiliklah batin kami. Berkenan Tuhan memperbaharui kembali hidup kami dengan kasih pengampunan-Mu. Dalam Kristus Yesus, amin. Kita bernyanyi Kidung Kesan 69 ayat 1 di hadapan Tuhan Yesus.
Dengarlah saudara-saudara, sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka saya sebagai hamba Tuhan memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengarlah oleh kita semua petunjuk kehidupan baru bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 106. Umat Tuhan, mari kita bersama-sama menyampaikan doa syukur karena Tuhan telah menyertai kita dalam minggu ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur karena cinta kasih-Mu yang terus kami rasakan. Penyertaan-penyertaan-Mu memberi kami kekuatan. Tiap-tiap hari selalu baru bagi kami. Dan hari Minggu ini kembali kami ada di dalam persekutuan bersama-sama. Dari rumah kami masing-masing, kami mengarahkan hati kami menyembah dan memuliakan Tuhan. Kami bersyukur sepanjang 6 hari lamanya kami dapat beraktivitas dalam keseharian kami. Kami dapat bertemu dengan berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Istimewa kami bertemu dengan pertambahan usia. Kami mensyukurinya Tuhan. Bersama dengan Bapak Raja Rifai Nainggolan, bersama Bapak Januar Makabori, bersama Ibu Novianti Triana Purba, bersama Saudara Victor Satya Hutama. Tambahkan sukacita kami Tuhan, dan berkatilah senantiasa kekasih-kekasih-Mu yang Tuhan izinkan bertambah usianya di tahun ini. Tuhan menyertai dengan berkat kesehatan, kekuatan, dan sukacita agar mereka terus merayakan hidup mereka dalam cinta kasih-Mu. Kami juga bersyukur bersama dengan mereka yang boleh bertemu dengan sukacita hari ulang tahun pernikahan dengan berkat-berkat mereka. Dan kami juga berdoa bersama mereka yang bergumul dengan kesehatan mereka, dengan usaha mereka, dengan tantangan dan tanggung jawab yang harus mereka jalani.
Khususnya kami berdoa bersama dengan Pak Theo dan Ibu Teni, Ibu Kesia, Bapak Vence Rompas dan Ibu Yuliana Albertina Rompas Toar, Bapak John Siahaya, Bapak Ari Lengkong. Mereka semua Tuhan secara rutin harus berobat. Kasih-Mu bersama dengan mereka, kekuatan dan kesabaran-Mu bersama dengan mereka dan keluarga yang merawat, sehingga mereka boleh merasakan pemeliharaan tangan Tuhan. Ada banyak juga jemaat yang harus bergumul dengan kesendirian mereka. Kiranya Allah senantiasa menjadi teman bagi mereka. Kami mendoakan untuk anak-anak kami, bersyukur mereka telah melakukan ibadah sekolah tatap muka, meskipun ancaman virus masih ada, tetapi kekuatan Tuhan terus berikan kepada kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa syukur kami padamu. Perlengkapi kami senantiasa dengan kasih dan kesetiaan-Mu, agar kami dengan sukacita menjalani hari-hari kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Marilah kita dengan segenap jiwa dan raga membawa persembahan terbaik kepada Allah yang Maha Mulia. Dengan mengingat firman-Nya dalam Galatia pasal 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita berikan persembahan dengan cara transfer ke Bank Mandiri, ke nomor rekening seperti yang tertera di layar monitor atau melalui QRIS. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu juga. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 381 ayat 1, Hidup Kita Yang Benar. Mari kita siapkan hati kita untuk ada di dalam pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, sumber hikmat bagi kami, penuhi kami dengan roh hikmat-Mu, agar hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan semua jemaat yang akan mendengar, kami boleh dituntun oleh roh-Mu dan kami dapat memahami kehendak-Mu melalui firman Tuhan ini. Kami menyadari bahwa kami lemah, kami memerlukan roh Tuhan melingkupi hidup kami.
Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami memohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 11. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11. Rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, salam sehat untuk kita semua. Pagi ini kita kembali ada di dalam perenungan firman Tuhan dengan tema mengikut Tuhan adalah membarui diri dengan karunia. Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan, ketika Yesus memanggil 12 muridnya, dia tidak memilih orang-orang yang seide dengan dia. Dia tidak memilih orang-orang yang satu daerah dengan dia. Tetapi dia memanggil orang-orang dengan karakter masing-masing. Dia memanggil yang keras kepala juga, seperti Petrus. Dia memanggil murid-murid yang orang tidak mudah percaya, seperti Thomas. Dia juga memanggil orang yang keras kemauannya, seperti Yudas Iskariot. Bahkan dalam proses perjalanan mereka, selama bersama-sama dengan Yesus, mereka pun juga seringkali ada di dalam perselisihan.
Kita ingat salah satu ketika mereka mempertanyakan kepada Yesus, siapakah yang terbesar di antara mereka? Nah, ini menunjukkan bahwa murid-murid yang bersama-sama Yesus saja seringkali berbeda pendapat. Mereka masing-masing dengan karakternya dan masing-masing juga dengan keegoisannya. Artinya, menjadi murid Yesus bukanlah sesuatu yang jadi. Bukan produk jadi orang-orang baik semua. Tidak. Tetapi ada di dalam proses yang terus-menerus diperbaharui. Bukankah Petrus juga menyangkal Yesus? Padahal dia terus-menerus bersama dengan Yesus. Dia melihat kuasa dan mujizat Yesus, tetapi pada saat tertentu juga dia ada dalam penyangkalan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, inilah persekutuan, inilah kebersamaan, dan Yesus hadir di tengah-tengah pergumulan murid-murid saat itu dan juga kita. Cobalah kita sama-sama merenung dan mengingat, bukankah zaman sekarang pun seringkali perselisihan antar jemaat di dalam, perselisihan dengan orang lain, dengan aliran lain katakanlah demikian, juga sering terjadi. Itulah proses menjadi murid Yesus yang terus-menerus terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Hari ini kita belajar bersama-sama dengan jemaat di Korintus. Sebuah jemaat yang ada di tengah-tengah masyarakat yang modern saat itu. Dengan berbagai budaya yang ada, dengan berbagai latar belakang yang ada, mereka bertumbuh sebagai jemaat. Paulus memberikan pengajaran, dan pada bagian kita dia memberi pengajaran tentang karunia yang dari Tuhan, yang bermacam-macam tetapi sumbernya dari Allah. Sekarang tentang karunia roh. Jadi ini merupakan sebuah pengajaran sekarang tentang karunia roh. Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa Roh Allah telah menuntun mereka sebagai orang percaya kepada Yesus. Jadi Roh Allah atau Roh Kudus telah menuntun mereka untuk mereka mengaku Yesus. Kalau sebelumnya mereka percaya ada banyak roh dan mereka ada di dalam situasi yang diombang-ambingkan karena di kota Korintus banyak mengenal dewa-dewa, jadi tempat-tempat ibadah. Mereka memahami tentang roh. Mereka tahu pengajaran-pengajaran tentang roh. Tetapi Yesus ingin menegaskan bahwa mereka yang telah percaya kepada Yesus adalah mereka yang telah dituntun oleh roh, satu roh, yaitu Roh Kudus. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, masa lalumu, kamu tanpa berpikir ditarik berhala-berhala, diombang-ambingkan, diombang-ambingkan di dalam ketidakmengertian. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Paulus ingin menegaskan kepada jemaat di Korintus saat itu bahwa mereka yang saat itu menjadi murid Yesus adalah mereka yang percaya dan dituntun oleh Roh. Ini sama seperti ketika Yesus bertanya kepada Petrus, menurut kamu aku siapa? Petrus mengatakan Mesias. Rohlah yang telah menuntunmu. Roh yang menuntun Petrus untuk memberikan pengakuan
bahwa Yesus Tuhan. Tidak ada roh lain yang menuntun kita untuk mengakui Yesus itu Tuhan selain Roh Kudus. Satu poin yang menolong kita bahwa sebagai orang percaya, bagaimanapun kita, keadaan kita, telah ada Roh Kudus di dalam diri kita. Amin. Ada Roh yang kudus yang menguasai hidup kita. Dan roh ini melahirkan berbagai-bagai karunia-Nya. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Roh Kudus hadir di dalam setiap orang percaya dan melahirkan pengakuan tentang Yesus, melahirkan karunia-karunia. Dikatakan karunia bernubuat, karunia untuk menyembuhkan, karunia bahasa roh dan seterusnya. Artinya tidak perlu kita berkecil hati bahwa saya ini siapa? Setiap murid Yesus dalam dirinya roh itu telah bekerja. Yang berikut bahwa Paulus kepada jemaat di Korintus pada bacaan ini dia juga menjelaskan selain rupa-rupa karunia yang lahir dari satu roh, juga ada rupa-rupa pelayanan. Tapi satu Tuhan. Tuhan yang satu hadir di dalam pelayanan-pelayanan yang terjadi. Hadir dan harusnya nampak di dalam pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Paling tidak ada 3 panggilan gereja. Bersaksi, bersekutu, dan menunjukkan cinta kasih. Bagaimana 3 pelayanan yang kita fahami, yaitu bagaimana persekutuan kita, bagaimana cinta kasih yang kita tunjukkan, bagaimana kesaksian kita. Sumbernya adalah Tuhan. Yesus sudah melakukan itu. Yesus menghimpunkan persekutuan dengan murid-muridnya. Yesus menunjukkan belas kasih kepada semua orang tanpa memandang bulu. Pada dunia ini dia menunjukkan bela rasanya. Yesus menunjukkan bahwa Allah berkarya, bersaksi di dalam hidupnya meskipun hanya 3 tahun, sangat singkat. Tetapi dalam singkatnya waktu menurut kita, dia berkarya. Untuk siapa itu semua? Dari berbagai-bagai perbuatan ajaib, dari berbagai-bagai peristiwa yang kita alami, Allah lah yang mengerjakannya. Ayat 6. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah lah satu yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang. Pengajaran tentang Tritunggal, 3 peranan Allah yang tidak bisa dipisahkan, saling berkait satu dengan yang lain, saling terhubung dengan tindakan dan iman. Iman yang bertindak, bukan iman yang hanya berkata-kata, tetapi iman yang bertindak melalui kehidupan. Itulah yang ditegaskan kepada Paulus bagi jemaat di Korintus dan bagi kita semua. Kita bersama-sama telah memasuki tahun 2022. Dan gereja kita, persekutuan kita tahun ini akan ada di dalam kerja yang besar, yaitu pemilihan majelis jemaat, pengurus-pengurus komisi. Dalam situasi yang sangat terbatas karena pandemi, kita terus menata diri dalam pelayanan kita. Mengikut Tuhan adalah membarui diri dengan karunia. Nanti kalau ada surat pemberitahuan, kalau ada saya mungkin akan berkunjung ke rumah Bapak Ibu ataupun menelpon, karena kita tidak tahu ke depan seperti apa keadaannya. Paling tidak kita menyadari
bahwa kita yang tergabung di dalam komunitas bersama-sama, yang dipersekutukan dengan darah Yesus, dalam baptisan yang sama, dalam keselamatan yang Kristus kerjakan, dalam diri kita ada Roh Kudus yang menuntun kita dalam berbagai-bagai karunia, dalam berbagai-bagai kelebihan kita. Itu karunia dari Tuhan. Masing-masing memiliki kelebihan, masing-masing memiliki kekurangan. Harus ada dalam satu kesatuan bahwa Roh itu bekerja, Allah memakai kita, dan Yesus Kristus menuntun kita. Kita hendaknya terus bersedia, diperbaharui, membaharui diri. Bukankah hampir semua kita menjadi anggota GCA, Gerakan Cinta Alkitab? Alkitablah yang menuntun kita, menyadari bahwa Roh itu ada dalam diri kita, membimbing dan mengarahkan kita melalui pergumulan-pergumulan tiap hari, dalam saat teduh, dalam saat bekerja. Kita terus menyaksikan bahwa sebagai murid Kristus kita dipanggil untuk memperbaharui diri, menyadari Roh itu ada, Allah Tritunggal itu bekerja, dan kita terus ada di dalam karunia-Nya. Tuhan menolong kita untuk terus memperbaharui diri dengan karunia yang ada pada kita. Amin. Mari kita menyampaikan doa kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau Bapa yang mengasihi kami. Dalam Kristus, Engkau telah menunjukkan kepada kami bagaimana kami harus hidup di tengah-tengah dunia ini. Dengan Roh Kudus, Engkau terus menuntun kami, memberi kami karunia, mengenal karya-karya Yesus dalam dunia ini, terlebih dalam diri kami, karena karya keselamatan yang telah menolong kami, menebus kami. Saatnya bagi kami Tuhan untuk meneruskan kasih setia Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tolonglah kami agar kami mampu meneruskan kasih Tuhan, menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Dalam keperbedaan kami tetap merasa satu karena Roh-Mu yang menyatukan kami. Sehingga nama Tuhan dipuji, dimuliakan melalui kehidupan kami. Di dalam persekutuan kami, di dalam kehidupan rumah tangga yang kami bangun, di dalam kehidupan dan karya kami, di mana Tuhan menempatkan kami. Kami akan memasuki minggu yang baru dengan berkat perkenanan-Mu. Tuhan, tuntun kami agar kami terus melihat bahwa Allah bekerja di dalam hidup kami. Kami menyerahkan anak-anak kami yang akan ke sekolah. Kami menyerahkan diri kami yang bekerja. Kami menyerahkan pergumulan-pergumulan kami dalam kuasa tangan Tuhan. Tangan kami tidak dapat meraih mereka. Hikmat kami tidak dapat menyelami segala misteri di dunia ini. Tetapi Roh Tuhan akan terus menguatkan kami berjalan di dalam berbagai pergumulan. Pertemukan kami dengan berkat-Mu, topang kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Po Kelapa Gading dimanapun mereka berada. Khususnya dalam minggu ini kami ingin berdoa untuk keluarga Alis Yahya, keluarga Belendina Takumangsang, keluarga Els Korputi, keluarga Halomuan Pakpahan, keluarga Maju Patar Tobing, keluarga
Yulita Koyongian. Berkati mereka dalam setiap pergumulan mereka. Bapa Surgawi, inilah doa kami yang akan kami dasarkan dengan doa yang Yesus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, silakan berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengakui pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, masukilah kehidupanmu dan lakukanlah firman Tuhan sebagaimana Allah menghendakinya. Kita bersama bernyanyi dari Kidung Keesaan 499 bait 1 dan 2. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu di dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu
Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.